Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan hari ini saya ingin membahas tentang pemain akademi. Karena beberapa hari yang lalu saya ya ada diskusi ya tentang pemain akademi gitu di grup chat saya. Bagaimana Mikel Arteta itu tidak memberi kesempatan kepada para pemain akademi. Pembicaraan ini keluar karena satu, penjualan wonderkid kita ya, Lino Sousa ke Aston Villa, yang notabene saat ini Aston Villa ini adalah pesaing dekat gitu ya, pesaing dekat. Kenapa? Karena Aston Villa juga eh, merebut sedang dalam perebutan posisi 4 besar lah ya di EPL gitu. Yang kedua juga, dari kita di Januari ini tidak ada pembelian pemain gitu kan. Jadi Januari kemarin ini kita tidak ada pembelian pemain. Jadi yang menjadi poin pembicaraan adalah ya udah, kenapa nggak dikasih kesempatan aja pemain seperti Lino Sousa kalau kita memang tidak membeli pemain baru gitu kan. Nah, pertanyaannya kan sebenarnya kalau posisi apa sebenarnya yang Arsenal butuh. Jadi untuk seorang pemain akademi untuk bisa tembus ke tim utama gitu sebagai starter, nggak usah sebagai starter lah, memang di lingkup sebagai pemain utama, itu harus ada dua hal yang terpenuhi. Pertama, tim ya, klub itu membutuhkan pemain di posisi tersebut. Yang kedua, pemain tersebut pada saat posisi tersebut memang terbuka, eh, pemain tersebut harus punya kualitas yang memadai untuk bisa mengisi posisi itu gitu. Lino Sousa itu sebagai wonderkid ya, dikenal sebagai wonderkid di Arsenal, di akademi Arsenal. Dia bermainnya sebagai wingback kiri ya. Kita tahu sekarang wingback kiri Arsenal diisi oleh 3 pemain yang luar biasa ya. Yang pertama itu adalah Alexander Zinchenko, Jakub Kiwior, dan ada Jurrien Timber yang sebentar lagi akan sembuh dari cedera gitu. Jadi sudah diisi oleh 3 pemain yang luar biasa. Dan kalau kita mau lihat lagi, sebenarnya kita masih punya Kieran Tierney. Kieran Tierney aja juga mau dijual kan saat ini gitu. Jadi apa bisa Lino Sousa ini dengan keadaan sekarang, dengan kualitas dia saat ini, ya oke, dia wonderkid, dia punya potensi besar, tapi dengan potensi dia saat ini, apakah dia bisa lebih hebat daripada Kieran Tierney, Jurrien Timber, Jakub Kiwior, atau Alexander Zinchenko gitu kan? Ya kalau nggak dikasih kesempatan mana bisa tahu. Masalahnya kita juga sebagai tim seperti Arsenal nggak bisa segampang itu memberi kesempatan juga. Kenapa? Karena tuntutan permainan di liga yang luar biasa gitu kan. Tuntutan permainan di liga itu untuk tim seperti Arsenal ini nggak boleh ada kesalahan sedikit pun sekarang. Ya, kesalahan sedikit langsung akan dihukum dengan kekalahan, atau bahkan ya seminimal-minimalnya bisa terjadi terciptanya gol bagi Arsenal gitu kan. Tercipta gol maksudnya Arsenal bisa kebobolan gitu ya. Karena tadi posisi Lino Sousa ini kan sebagai defender ya, wingback kiri. Jadi dengan pengalaman yang belum seberapa, umurnya kan juga masih 18 atau 19 gitu ya. Jadi dengan pengalaman dia yang belum seberapa, kesalahan sekecil apapun bisa dimanfaatkan oleh tim-tim lain. Di EPL ini tidak ada tim kecil gitu kan. Kalau saya, menurut saya pribadi, sebenarnya tidak ada tim kecil. Kenapa? Karena semua tim bisa mengalahkan tim lainnya. Ya, tim seperti Luton aja bisa mengalahkan kan Chelsea ya kalau nggak salah gitu. Jadi Luton aja itu masih yang waktu di awal musim itu dilihat sebagai tim paling lemah gitu kan di IPL, ya masih bisa mengalahkan tim-tim besar juga di atasnya gitu. Jadi nggak semudah itu kita memberi kesempatan, karena tuntutan permainan di liga ini sangat besar gitu ya. Jadi walaupun kita saat ini memang punya banyak pemain akademi yang notabene bisa disebut sebagai wonderkid ya, ini tidak mudah bagi Arsenal untuk bisa memberi mereka kesempatan, karena memang posisinya sekarang yang dibutuhkan siapa gitu kan. Arsenal menurut saya saat ini yang dibutuhkan ini adalah untuk midfield ya. Midfield ini posisi yang sangat terbuka bagi para pemain muda ya.
Untuk pelapisnya Jorginho dan juga Jorginho lagi, pelapisnya Declan Rice, karena Jorginho juga sudah berumur, Thomas Partey cedera terus, Emil Smith Rowe juga balik lagi cedera gitu kan. Lalu ya Kai Havertz lah menurut saya. Kai Havertz juga belum bisa mengklaim posisi midfield kiri itu sebagai posisi dia gitu kan. Jadi menurut saya saat ini yang menjadi posisi yang masih bisa diperebutkan untuk masuk ke tim utama itu adalah di midfield. Ya, menjadi pelapis bagi Kai Havertz, lalu pelapis Declan Rice dan pelapisnya Martin Odegaard gitu. Itu posisi yang masih sangat memungkinkan. Nah, cuman tinggal apakah pemain-pemain akademi ini yang saat ini mungkin yang paling mendekati saat ini Charlie Patino gitu kan. Charlie Patino apakah bisa untuk bisa mengisi posisi ini? Ya kita harus lihat juga gitu kan. Lalu kita juga melihat apakah ada tim lain di IPL yang mau memberi kesempatan bagi para pemain ini menjadi starter di tim utama. Karena tentu beda kesempatan bagi seorang pemain ya untuk menjadi pemain cadangan di tim papan atas IPL dan menjadi starter di tim papan bawah IPL gitu. Karena menjadi starter di tim papan bawah IPL kalau permainannya bagus bisa langsung dibeli oleh oleh klub papan atas untuk menjadi starter lagi nanti di tim papan atas. Tapi kalau menjadi cadangan di tim papan atas biasanya mentok, udah di situ nggak bisa kemana-mana lagi gitu kan. Itulah yang menjadi tantangan juga bagi pemain-pemain ini gitu. Karena mereka tentu ada satu pengen punya warisan dalam artian bisa punya legacy kan sebagai pemain sepak bola, punya nama. Yang kedua juga ya tentu gaji gitu kan, mencari nafkah juga mereka kan. Nah jadi menjadi pemain cadangan di tim papan atas mungkin gajinya lebih besar dibandingkan menjadi starter di tim papan bawah. Tapi kalau mereka bermain bagus, mereka nanti bisa jadi starter di tim papan atas, gajinya tentu akan lebih tinggi lagi gitu kan. Nah inilah yang juga dari pemain-pemain ini harus punya punya visi, punya cita-cita yang mereka harus tahu sendiri cara mengambilnya gimana. Bukan berarti jadi cadangan di tim papan atas selalu tidak punya kesempatan kan. Ketika contoh Jakub Kiwior lah, Kiwior menjadi cadangan berkali-kali gitu kan, dan sudah lama sekali dia masuk di Arsenal tidak dapat kesempatan karena Zinchenko mainnya masih belum tergantikan. Tapi saat ini Zinchenko permainannya lagi menurun banget, Kiwior naik gitu kan. Dan pada posisi saat ini juga Jurrien Timber masih cedera gitu. Jadi apa yang mau dikata gitu kan. Apakah memang seperti Kiwior mentok? Ya enggak juga kan, ternyata dia dapat kesempatan sebagai starter sudah 2 kali, enggak nih, sekali ini ya kemarin jadi starter ya, sebelumnya jadi rotasi dari Zinchenko dan ternyata permainannya lebih bagus dari Zinchenko. Nah itulah jadi yang memang tantangan bagi tim seperti Arsenal untuk bisa memakai pemain-pemain muda itu nggak mudah. Apalagi ini kita lihat ya, ini tadi Lino Sousa juga setelah dijual ke Aston Villa ternyata juga langsung dipinjamkan lagi ya ke tim Championship ini kan, Plymouth Argyle. Jadi wonderkid sekalipun gitu dijual ke klub lain, ternyata tadi ini masuk ke tim ya sekarang Aston Villa kan ada di 5 besar, masuk ada di tim 5 besar IPL. Wonderkid pun baru dibeli langsung dipinjamkan lagi gitu loh. Jadi nggak mudah memang dari pemain akademi ini untuk bisa tembus ke
tim utama IPL papan atas gitu. Jadi ya itulah gitu. Memang tantangannya seperti itu. Dari sekian banyak pemain akademi, ya itu berapa sih yang mereka memang benar-benar bisa cari nafkah di sepak bola ya. Kita cari nafkah di sepak bola itu kalau kita ngomong di Eropa, nggak harus liga utamanya gitu kan, di liga kelas 2 atau kelas 3-nya aja mereka sebenarnya bisa cari nafkah. Nah, dari pemain-pemain yang bisa cari nafkah ini, berapa banyak dari akademi ini yang lalu bisa ada di liga utamanya gitu kan. Nah, yang bisa masuk di liga utama berapa lagi yang bisa bermain di tim papan atas? Dan dari mereka yang bisa masuk di tim papan atas, berapa banyak sih yang bisa memang menjadi superstar di klubnya itu? Gitu. Dan yang menjadi superstar itu lalu apakah memang bisa bermain di memang klub-klub top Eropa? Jadi dari sekian banyak pemain akademi yang sekarang lagi sekolah di sekolah sepak bola itu nggak banyak yang memang bisa menjadi teratas gitu, sedikit sekali gitu ya. Nah inilah yang memang ya bisa dibilang banyak juga mungkin next Ronaldo, next Messi yang hilang dalam sistem gitu ya, karena tidak ada kesempatan jalurnya mencapai titik tertinggi ini nggak keluar gitu jalurnya, ya kita nggak tahu juga gitu kan. Ya bisa jadi banyak next Ronaldo dan next Messi yang hilang di dalam sistem ini, kita nggak tahu. Tapi memang itulah apa adanya di dalam sepak bola. Banyak juga pemain-pemain yang ya akhirnya merintis karir di luar sepak bola setelah lulus akademi gitu ya. Ya itu sih teman-teman dari saya tentang masalah pemain akademi ini ya. Untuk teman-teman yang mungkin punya pendapat, punya komen tentang masalah pemain akademi ini, boleh yuk tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang suka konten-konten semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.